sini dari kelompok 11 ingin mempresentasikan atau menampilkan hasil dari mini project kami, yaitu dengan tema analisis nilai mahasiswa, seperti itu. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Tobagus Ahmad Yogi dengan NIM 124400075. Kemudian diperkenalkan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Duta Rizky Pratama dengan NIM 124400000. Perkenalkan, saya Chelsea Enik Zanventa dengan NIM 124400093. Oke, kemudian di sini izin selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Chelsea. Jadi yang pertama di sini ada persiapan, yaitu mengambil library atau import library. Bagian ini berfungsi sebagai panggilan atau pemasukan tools yang akan kita gunakan untuk menganalisis data. Perintah import ini secara khusus membawa masuk library matplotlib. Anda bisa membayangkan library ini seperti sebuah kotak peralatan canggih yang berisi semua fungsi yang dibutuhkan untuk menggambar dan memvisualisasikan data. Lanjut, mengapa matplotlib? Karena kita menggunakan library ini untuk visualisasi data. Itu proses mengubah angka-angka dalam data menjadi grafik yang mudah dipahami, yaitu seperti batang atau garis ini. Ini sangat penting untuk menemukan pola tersembunyi. Peringatan penting atau instalisasi. Seluruh proyek ini tidak akan berjalan jika matplotlib belum terpasang di sistem Anda. Pastikan Anda telah menjalankan perintah instalisasi atau pip install matplotlib di terminal sebelum menjalankan sel kode import ini. Oke, baik, di sini saya izin menjelaskan singkat bahwa yang pertama pada kode ini kita menggunakan import CSV. CSV sini berupa data Excel di mana pada sebelumnya kami membuat kode Excel yang dimana ini mengimport data, kemudian menginput, kemudian di sini keterangannya file dengan nama nilai mahasiswa CSV telah dibuat. Nah, nilainya seperti ini. Oke, dilanjut dengan kemudian import tipe JSON, kemudian import matplotlib. Oke, lanjut. Lanjut, yang kedua ada melakukan file handling untuk membaca CSV. Pada tahap ini, kita menerapkan teknik file handling untuk menarik data nilai mahasiswa dari sumber eksternal. Kita akan memanggil fungsi read CSV atau asumsi penggunaan library Pandas dan menentukan path directory data. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mengubah data tabular yang tersimpan dalam file CSV menjadi objek data frame yang dapat dimanipulasi dan diproses oleh Python untuk analisis data lebih lanjut. Nah, kemudian izin menambahkan untuk kodenya. Yang pertama kita menggunakan mahasiswa list yang dimana itu adalah list mahasiswa yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita membuka, kemudian mencari filenya. Apabila file tidak ada, maka akan terdapat tulisan file not found, atau dalam hal ini karena datanya ada, makanya keterangannya data dari data nilai tersebut itu berhasil dimuat. Oke, lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga di sini ada tahap pemrosesan data. Bagian ini merupakan langkah opsional namun sangat direkomendasikan dalam data preparation. Proses utama di sini adalah konversi tipe data. Kita akan menerapkan perintah untuk mengubah kolom data yang saat ini berbentuk string atau teks menjadi tipe data integer, yaitu bilangan bulat. Konversi ini mutlak diperlukan agar nilai-nilai tersebut dapat dioperasikan secara matematis atau dihitung, dijumlahkan, dirata-ratakan oleh Python. Oke, kemudian untuk data di sini kita mengubah dari list data ini yang dimana tadinya masih bernilai string, kita ubah ke integer. Mungkin seperti itu. Dilanjutkan ke tahap keempat. Ke tahap 4 OOP, yaitu menekankan pembagian peran dan struktur OOP.
yaitu kelas student dipakai untuk menyimpan data setiap mahasiswa. Kelas analyzer digunakan untuk menghitung rata-rata, nilai max, dan lain-lain. Oke, kemudian untuk di sini kita membuat kelas di mana ada kelas mahasiswa sama kemudian ada kelas analisis nilai yang berisi tentang rata-rata, tertinggi, dan terendah. Oke, lanjut. Nah, kelima. Yang kelima ada converting OOP, yang dimana converting OOP ini mengubah data dictionary menjadi objek student menggunakan fitur append. Pertama, buat list objek student dari mahasiswa underscore list yang sudah di pre-process. Kedua, buat objek grade analyzer dan jalankan analisis. Oke, pada tahap pertama ini, pertama kan membuat list objek. Nah, pada kode yang di sini itu membuat list. Kemudian ada yang kemudian data kedua itu membuat grade analysis atau selanjutnya itu analysis dengan analysis sama dengan grade analysis student atau dalam kurung student object. Dilanjutkan nomor 6. Yang keenam ada branching and looping. Di mana branching and looping ini kita menampilkan keterangan lulus atau tidak berdasarkan rata-rata. Jika rata-rata lebih besar sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Oke, baik. Di sini kita mensimulasikan dulu dengan menentukan apakah mahasiswa itu lulus dengan nilai minimal yaitu 75 ataupun tidak lulus. Dengan kode seperti ini kita bisa memperlihatkan lulus, tidak lulus, dan seterusnya. Lanjut ke ketujuh. Yang ketujuh ada exception handling, yang dimana exception handling ini contoh exception sederhana untuk input pengguna. Nah, oke, izin input maksudnya di sini kami menambahkan suatu handling yang dimana expansion atau apabila di sini kita bisa menentukan batas dari, bisa dibilang seperti ini. Ketika jalan di run, maka kita bisa menginput nilai minimal. Semisal kita ingin mengubahnya input minimal lulus itu 80. Kemudian ini adalah data mahasiswa yang nilainya di atas rata-rata 80. Seperti itu. Lanjut ke yang 8. Yang ke-8, data visualization atau menampilkan data menggunakan matplotlib, yang dimana membuat grafik batang nilai rata-rata untuk semua mahasiswa. Oke, di sini kami menampilkan data dari hasil yang di atas. Itu menampilkan chart seperti ini. Itu yang berarti datanya bisa kita lihat secara gambar dari grafik gitu, seperti itu. Jadi di sini kami menggunakan grafik batang yang dimana bisa dilihat nilai rata-ratanya ada yang naik kemudian turun. Itu menandakan bahwa mahasiswa sendiri masih mengalami struggle seperti itu. Oke, kemudian saya izin menambahkan di sini ada additional file handling yang dimana di sini file yang sudah kita buat itu menampilkan fungsi terakhir yaitu sebagai JSON file. Di sini itu berarti filenya tidak perlu kita running semuanya. Akhirnya ketika filenya sudah di running, maka hasilnya akan kita akan mendapatkan hasilnya. Di sini saya izin ketika filenya di running. Nah, filenya sudah jalan dan hasilnya bisa kita lihat pada di sini itu di output, kemudian tulisannya hasil analisis JSON. Di sini kita cek di bagian folder output. Sini. Oke, outputnya yaitu nilai rataan kelas yang kita dapat tuh yang paling tinggi, ya rata-rata kelas nilainya itu bernilai 80,26. Kemudian nilai tertinggi didapatkan oleh yang bernama Lukman Lestari. Kemudian nilai terendah tuh dari Maya Setiawan. Seperti itu. Kemudian pada bagian terakhir atau keterangan log itu didapatkan sebagai berikut kodenya. Itu menampilkan pada output yang sama. Maksudnya pada file output folder output itu dengan log project txt berfile txt. Nah, kemudian program yang berhasil dijalankan akan menampilkan seperti ini. Program berhasil dijalankan dengan rata-rata 80,26.
Seperti itu. Jadi hasil dari project ini kami kurang lebih bisa menganalisis data yang lumayan begitu banyak, kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik lah, grafik balok kurang lebih. Kemudian kami bisa menampilkan hasilnya dalam beberapa file seperti logs.txt, kemudian hasil dari JSON seperti itu. Mohon maaf, ya, izin mengakhiri akhir kata kami dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.